Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andrian Maulana, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM E10312219. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Langsung saja, yaitu pengertian pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan adalah strategi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan harus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses yang memberikan kekuatan dan kontrol kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat memastikan bahwa solusi pembangunan bersifat inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di sekitar. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan saling berkaitan erat. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang juga merupakan salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya timbullah pertanyaan-pertanyaan, apa sih hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan? Yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, karena pemberdayaan merupakan satu dari 3 elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, lalu mengapa pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan? Pemberdayaan masyarakat terus dilakukan karena memiliki urgensi atau arti penting sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pencerahan terhadap perubahan mindset masyarakat, di samping perubahan sikap dan keterampilan. Yang kedua, menumbuhkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Yang ketiga, membantu pendanaan sumber pembiayaan pembangunan. Selanjutnya yaitu mengapa penting untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan adalah penting, harus didorong secara aktif. Melalui partisipasi masyarakat dapat merasakan manfaat program pembangunan secara langsung, serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui berbagai cara, termasuk yang pertama, memberikan informasi dan pendidikan. Pemberdayaan masyarakat dapat memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dan yang kedua, yaitu menciptakan ruang bagi partisipasi. Pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dan yang ketiga yaitu membangun kepercayaan dan kerjasama. Pemberdayaan masyarakat dapat membangun kepercayaan dan kerja sama antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat dan kualitas hidup. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai dimensi, termasuk yang pertama, kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan, nutrisi, dan informasi kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan harapan hidup dan mengurangi angka kematian. Yang kedua yaitu pendidikan. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan cenderung memiliki tingkat melek huruf yang lebih tinggi dan durasi pendidikan yang hidup lama. Yang ketiga yaitu standar hidup. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Masyarakat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya cenderung memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nah, lalu apa sih yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan? Jadi, pembangunan berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat untuk mengelola sendiri sumber daya dan mengembangkan komunitas yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara efektif. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya. Dalam beberapa situasi, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara individual, tetapi pada akhirnya tetap berkaitan dengan kolektivitas. Pemberdayaan dalam pelaksanaannya, proses dan pencapaian tujuan dilakukan melalui pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik belaka, namun harus mampu dirasakan secara non-fisik atau yang bermanfaat. Dalam beberapa kasus, pemberdayaan masyarakat dapat mengatasi permasalahan pengelolaan hutan dengan menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan merupakan suatu pendekatan bottom-up karena dalam praktiknya masyarakat didudukan sebagai aktor utama yang harus memiliki kewaspadaan serta kemandirian. Pemberdayaan yang dilakukan oleh SDS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat adanya pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang paling utama dari program pemberdayaan masyarakat tentunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Contohnya, para peternak di pedalaman NTT yang sebelumnya hidup dengan perekonomian terbatas sekarang tidak memiliki modal usaha ataupun fasilitas untuk peternakan yang lebih memadai. Dengan adanya program pemberdayaan seperti ternak dari Insan Bumi Mandiri, para peternak kecil di NTT ini bisa mendapatkan modal ternak serta sapi ternak mereka sehingga berdampak pada nilai jual dan penghasilan yang didapat. Dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat pun bisa meningkat. Yang kedua yaitu wadah untuk mengembangkan potensi masyarakat. Sebelum meningkatkan pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan, program pemberdayaan masyarakat memiliki manfaat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Program pemberdayaan masyarakat bisa menjadi suatu wadah untuk menyalurkan potensi yang mereka dimiliki. Di NTT misalnya, tradisi menenun telah diwariskan dari generasi ke generasi pada para wanita di sana. Namun umumnya para penenun ini hanya bekerja masing-masing. Bahkan semakin lama, minat generasi muda terhadap profesi penenun pun semakin berkurang. Melalui program pemberdayaan tenun ini dari Insan Bumi Mandiri, potensi menenun para mama-mama di NTT pun bisa bersalur dalam sebuah wadah bersama. Di program pemberdayaan ini, warisan budaya kain tenun NTT pun bisa dieksplorasi dan dikembangkan lebih luas lagi. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Suara Owa selain untuk memunculkan kemandirian dan kewaspadaan masyarakat juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai konservasi karena lingkungan masyarakat merupakan kawasan hutan lindung yang keberadaannya sangat bermanfaat bagi kawasan-kawasan di sekitarnya sebagai bagian dari strategi Trisula untuk mengentaskan kemiskinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.